Yahoo minasan, welcome back again with Mr. K di sini. It's been a long time, konten Hunter x Hunter gak nongol di channel gak jelas. Santuy, santuy oke. Akan ada surprise yang tak kunjung berhenti di bulan Maret sampai April, mungkin awal April lah untuk fans Hunter x Hunter. Jadi tetap stay tune aja di sini, gak perlu bertanya-tanya kapan Hunter x Hunter episode muncul. Kalau Mr. K udah bilang tak bahas sampai akhir ya pasti akan ku bahas sampai ending. Kalau perlu ketika Togashi Sensei kembali bahas chapter 391 ya, langsung tak gas dah ku review. So, tetaplah bersabar oke, menantikan Hunter x Hunter episode lagi. Kini, sebagai obat dalam kesabaran yang sangat mendalam, Mr. K bawakan konten observasi lagi. Membahas Kurapika, karakter yang awal mulanya kita mengira ramah dan kalem, kenyataannya malah badass bener. Sanggup membuat kita terkagum-kagum akan Kurapika. Bahkan mungkin dari kita ya, masih ada yang beranggapan kalau Kurapika mungkin saja adalah salah satu top tier hunter alias hunter terkuat di serial penguji kesabaran ini. Beranggapan seperti itu sah-sah saja sih, cuma tak bisa dibilang benar juga dan tak bisa dibilang salah kalau Kurapika itu salah satu yang terkuat. Bingung dengan penjelasanku? Sama, Mr. K juga bingung atuh. Ya enggak lah, simpelnya Kurapika bukanlah yang terkuat tapi pantas juga jadi yang terkuat. Sulit juga jelasinnya kalau begini ya. Oke dah, pakai cara yang mumet aja dah. Untuk menilai kekuatan suatu karakter yang ada pada Hunter x Hunter, terutama untuk semua orang yang menguasai Nen, tak bisa dinilai dengan hanya menilai kekuatannya sejauh mana. Karena ada 3 basic dasar untuk bisa menilai potensi kekuatan seorang Hunter. Yang pertama, data kekuatannya, mencakup keahlian bela diri apa yang dia miliki, kekuatan fisiknya sejauh mana, dan dia ahli dalam menggunakan senjata apa. Semua ini harus diketahui secara jelas. Terus yang kedua, Nen apa yang dimiliki. Kalau udah bicara masalah Nen, bakal bisa panjang lebar kemana-mana. Jadi jika kalian ingin tahu lebih detail tentang Nen, video lama Mr. K bisa ditonton kok. Lalu yang terakhir atau yang ketiga, pikirannya. Maksud Mr. K adalah mencakup kejeniusan, pintar atau tidaknya seseorang dalam menggunakan pengetahuan dan skillnya dalam mencapai apa yang mau diinginkan, itu sejauh mana sih? Terus, kalau 3 basic tersebut udah bisa dilihat potensinya, menilai Kurapika apakah pantas disebut sebagai yang terkuat atau tidak, bisa lebih mudah kok. Hanya dengan membandingkan dengan karakter-karakter yang memang dasarnya kuatnya udah keterlaluan, misalnya Ging Frix, lalu Isaac Netero, lalu kakek dan ayah Killua, dan jangan lupakan juga Chrollo Lucifer. Nah, sekarang ke bagian menariknya. Menilai Kurapika berdasarkan data asli yang memang pernah Kurapika tampilkan baik itu di anime maupun manganya. Masih ingat bukan dengan sosok Ufogin, salah satu member Genereodan yang gak perlu lagi diragukan kekuatan fisiknya yang dikombinasikan dengan Nen Kyoka menjadikan Ufogin layaknya one man army yang tak terkalahkan. Nobunaga sendiri saja mengakui masalah pertempuran secara langsung Ufogin adalah yang terkuat di antara para member Genereodan. Cuma sayangnya nih ya, Ufogin cara berpikirnya tak bisa dikategorikan jenius. Nen Kyoka yang dimilikinya saja hanya dimanfaatkan untuk memaksimalkan kekuatan bertarungnya saja. Imbasnya, saat bertemu Kurapika yang paham betul memanfaatkan segala hal yang dia punyai, cara berpikir yang telah merencanakan segala kemungkinan yang ada untuk bisa mengalahkan Ufogin, memanfaatkan kondisi lingkungan, lalu kekuatan Ufogin yang telah diketahui Kurapika, sekaligus Kurapika tahu betul Ufogin datang sendirian, dan tentunya Kurapika pun tahu betul baik kekuatan fisik dan Nen yang dimilikinya sangat diuntungkan dengan keadaan seperti ini. Langsung dah Kurapika melawan Ufogin, dan akhirnya menang dengan sangat cemerlang, memanfaatkan semua hal yang dimiliki Kurapika. Mungkin bagi beberapa orang melihat apa yang Kurapika lakukan pada Ufogin sangatlah licik atau mungkin nge-cheat. Padahal mah Hunter x Hunter konsepnya nggak seperti shonen pada umumnya. Apa yang ditunjukkan Kurapika dengan melawan orang yang sangat jauh lebih kuat darinya murni adalah cerminan apa yang terjadi di dunia nyata, di mana semua orang bebas untuk menggapai apa yang mereka mau dengan cara apapun yang mereka inginkan, memanfaatkan sumber daya apapun yang mereka miliki, persetan dengan yang namanya cara yang benar atau salah. Selama apa yang diyakininya sendiri benar, ya udah, gaskan aja. Ya, inilah yang menjadikan Hunter x Hunter menarik sih. Gak cuman kekuatan tempur fisik yang jadi andalan utama. Untungnya, Togashi Sensei bisa berpikir jenius tentang Nen yang punya banyak cabang skill kekuatan. Jadi orang-orang seperti Morel, Knuckle, Abengane, dan lain-lain bisa menutup keseimbangan kekuatan dalam dunia Hunter x Hunter.
termasuk Kurapika yang dikaruniai nen spesial rantainya, udah gitu kekuatan tempur fisiknya juga di atas rata-rata, dan cara berpikir Kurapika melebihi orang dewasa, bahkan bisa dibilang jenius jika kita melihat apa yang bisa Kurapika lakukan di kapal Blackwell. So, mungkin dari sini saja banyak fans yang merasa Kurapika pantas mendapatkan predikat sebagai salah satu hunter terkuat kan? Tapi sayang, Mr. K gak merasa seperti itu. Seperti komitmenku di awal yang poinnya pantas dan tidak pantas bukanlah sebuah jawaban bagi kekuatan Kurapika. Memang sih, melihat kemampuan bertarung Kurapika, dia di atas rata-rata petarung pada umumnya. Apalagi kalau Kurapika ngaktifin Sharingannya. Auto powerful lah, bakal bangkit semua kekuatan goib yang dimiliki Kurapika. Mau kecepatan, gampang. Refleks Kurapika tiba-tiba bisa jadi sangat gila. Ufogin di mode 50% saja, dianggap menghabiskan waktu Kurapika. Lalu, mau kekuatan fisik? Mudah Verguso, buktinya Kurapika bisa mengimbangi Ufogin. Bahkan kekuatan Ufogin 100% saja cuma bisa mematahkan lengan Kurapika. Lalu jangan lupakan rantai goib Kurapika ya. Ada yang punya kemampuan menyembuhkan dalam sekejap, Holy Chain. Ini masih belum ditambah kekuatan Kurapika yang lain, mulai dari Dowsing Chain untuk mendeteksi kebohongan dari siapapun, lalu ada Steel Chain yang bisa digunakan untuk mencuri sekaligus memakai nen yang Kurapika curi. Lalu yang jadi pertanyaan utamanya, kalau udah begini kok bisa-bisanya Mr. K masih belum yakin Kurapika bisa dapat posisi salah satu hunter terkuat? Why? Jujur, jawaban aslinya adalah level Kurapika saat ini belum bisa disejajarkan dengan Isaac Netero, Gingfrix, Meruem, ataupun Zoldyck Elder. Plus, masih banyaknya karakter yang misterius yang kekuatannya saja masih belum diketahui. Tapi sudah dikenal oleh fans Hunter x Hunter, contohnya Zodiac, termasuk juga Pariston yang sepertinya lemah dalam segi kekuatan fisik maupun skill nen, tapi otaknya luar biasa jenius pak busuknya. Terus ada alasan kecil lagi, kekuatan nen Kurapika tidak bisa digunakan secara maksimal jika gak melawan Geniryodan. But tenanglah, walau Mr. K gak bilang Kurapika adalah salah satu hunter terkuat di dunia, masih ada potensi kok Kurapika bakal bisa mendapatkan posisi itu kelak. Mengingat usia Kurapika dibandingkan hunter terkenal lainnya jauh lebih muda. Walau muda-muda gini udah bisa nguasain semua tipe nen dan punya cara berpikir yang luar biasa sekaligus ahli bertarung pula. So, tak menutup kemungkinan Kurapika bakal berdiri di salah satu puncak mata rantai dunia hunter di masa depan yang gak tahu kapan ini terjadi. Lawang Togashi Sensei sedang liburan yang tak kunjung-kunjung berakhir liburannya. Ya, pokoknya sekian omong kosong Mr. K terkait Kurapika ge. Kurang lebihnya silahkan dikurangi atau ditambah sendiri dengan iklan yang ada. So, see you again next time. Adios di Karamelos, stay safe everyone. Salam Animania.